sahabat-sahabat permisi yang terkasih, pada hari yang sangat istimewa, pada hari ini kami semua komunitas para frater dan juga para romo di Seminari Tinggi Surya Wacana Malang ini sangat bersyukur dan bergembira atas kehadiran seorang yang sangat istimewa di depan kita, yaitu Biku Karunasilo. Nah teman-teman, para sahabat permisi yang terkasih, supaya kita tahu siapa yang datang mengunjungi kita pada hari ini, mari kita berkenalan langsung dengan beliau. Silakan Biku memperkenalkan diri kepada kami. Ya, baik. Para teman-teman permisi ya. Iya. Pemirsa apa ini? Maaf. Permisi. Singkat ya. Percakapan misi. Ya, saya Biku Karunasilo, di mana saat ini saya berdomisili di Padepokan Damadiparang. Oh, berdomisili di Padepokan di Batu gitu ya Biku ya. Jadi kalau teman-teman permisi mengenal Batu, kota Batu di Malang ini, pasti melihat di sebelah kiri jalan dari Malang ada suatu padepokan. Disitulah Biku tinggal. Jadi sebelum sampai ke alun-alun, kiri jalan sudah ada padepokan. Iya. Biasanya kelihatan. Biku asalnya dari mana dan sudah berapa tahun tinggal di Batu? Iya. Saya asli dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya tepatnya di Lombok Utara. Jadi kalau ke Lombok tidak pergi ke Tiga Gili, rasanya belum ke Lombok, Re. Oh. Gili Trawangan ya, Gili Meno, Gili Air itu dekat dengan kami. Nah, di Batu awalnya saya cuma 4 tahun belajar menjadi samanera. Nah, di tahun kelimanya melanjutkan menjadi seorang biku, ditabis kembali, menjadi seorang biku. Dan sekarang sudah menjalani 4 wasa, berarti sudah 4 tahun jalan. Jadi terhitung dari samanera dan jadi biku sudah 8 tahun. Luar biasa, sudah 8 tahun. Kalau saya masih 7 tahun kayaknya di SPD nih. Lebih senior Biku lah ya gitu. Dari Lombok tadi, Biku dari Lombok, dan kita di sini seorang frater ya. Kita punya di Seminari Tinggi kita seorang frater dari Ampenan, Lombok. Oh iya, Ampenan ya. Dari Ampenan. Lalu Biku ini kan dari agama Buddha ya, saudara-saudara para sahabat permisi. Kita mau tanya ke Biku, kan agama Buddha tentunya ada awamnya, ada pemimpin agamanya. Nah pertanyaan kita adalah, kenapa Biku mau menjadi pemimpin agama Buddha gitu? Iya. Nah di dalam agama Buddha itu ada 4 komunitas sebenarnya. 4 komunitas. Ada para biku, bikuni. Nah kalau bikuni kan yang laki-laki, bikuni ini yang perempuan. Oke. Nah kemudian ada upasaka dan upasika. Nah upasaka nih ya para umat biasa yang laki-laki. Kalau upasika nih umat perempuan, awam perempuan ya, gitu perempuan. Nah tetapi kalau seseorang ini ingin menjadi biku atau bikuni, nah mereka harus melalui pembelajaran menjadi samanera dan samaneri. Nah tapi kalau di Batu itu kan ada yang berjubah putih. Nah itu kita menyebutnya Atasilani. Atasilani, kami sering berjumpa kok kayaknya. Iya. Nah kemudian perjalanan kenapa saya mau menjadi biku seperti ini ya, ibaratnya mengikuti jalur hidup sih ya. Awalnya juga tidak terpikir harus jadi biku. Biasa punya pemikiran, selesai kuliah lepas lah, kembali ke rumah. Nah ternyata seiring berjalannya waktu, nah menjadi seperti ini kok lebih banyak bermanfaat. Tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk komunitas lebih banyak. Pergi ke Kalimantan, bertemu dengan umat di sana, mereka menerima kita antusias sekali. Nah ternyata dari pengalaman-pengalaman pengabdian selama perkuliahan, ternyata itu yang membentuk suatu pemikiran baru, ada keinginan baru. Nah sehingga ya masih berjalan sampai saat ini. Oh luar biasa, berarti dari proses sejak awal hingga saat ini melayani, berjumpa dengan banyak orang, ditambah lagi semangat untuk menjadi seorang pemimpin agama Buddhis gitu. Karena ada sebuah kebahagiaan yang kita dapatkan dari sebuah pelayanan. Jadi kan kebahagiaan tidak melulu soal apa yang kita dapatkan toh. Benar kita sekali. Mendapatkan kebahagiaan dari memberi. Nah memberi waktu, dedikasi kita punya hidup buat mereka. Ternyata itu ada kebahagiaan yang lebih. Nah disitulah saya merasakan ya ada kedamaian dan kebahagiaan. Luar biasa. Jadi para sahabat permisi, bayangkan Biku mengatakan kepada kita ada kebahagiaan dalam pelayanan. Jadi mari kita semua berlomba-lomba untuk menjadi pelayan supaya bahagia. Harus semangat ya. Harus semangat gitu. Oh iya, kan tentu saja nggak hanya pengalaman suka yang kita dapatkan selama menjadi pemimpin, selama pendidikan. Mungkin bisa Biku ceritakan kepada kami suka dukanya seperti apa selama ini. Kan juga tidak menikah salah satunya, kan sama seperti kami tidak boleh menikah. Kalau Biku sendiri apa sih suka dukanya selama ini gitu? Selama belajar ya keinginan tertarik dengan lawan jenis
alami pasti ada. Iya. Nah disitulah kita belajar cukup sebatas untuk mengagumi tapi tidak memiliki. Selama belajar pun ya rasa bosan, jenuh pasti ada. Iya. Nah maka kami ada sebuah pelatihan yang namanya meditasi. Meditasi. Nah di saat meditasi itulah kita benar-benar berhadapan dengan diri kita langsung. Nah, di dalam agama Buddha kan bahwa kehidupan ini terdiri dari batin dan jasmani. Iya. Nah, jasmani kan terlihat ini ya. Batin ini terdiri dari bentuk-bentuk pikiran. Kemudian ada persepsi. Nah, kemudian ada kesadaran. Nah, jadi melalui hal ini kita ketemu nih. Ketika kita melihat sesuatu, biasa kan persepsi kita ada yang baik, buruk, suka, duka. Nah, ada juga perasaan nih. Perasaan, bentuk-bentuk pikiran. Lalu yang paling kita utamakan adalah kesadaran. Nah, jadi ada 5 unsur kehidupan. Nah, jadi ada rupa jasmani ini, ada wedana perasaan, sanya persepsi, sangkara bentuk-bentuk pikiran, dan winyana kesadaran. Nah, biasanya kalau jenuh itu ngenaknya di perasaan. Tetapi melalui meditasi segala sesuatu tidak kekal adanya, Pak. Seiring berjalannya waktu pasti akan berubah. Nah, tetapi yang membuat kita tidak betah, bahkan tidak bertahan itu karena kemelekatan kita. Kita terlalu melekat dengan yang senang-senang, hal duniawi gitu. Ya, menolak hal yang tidak menyenangkan. Tetapi di balik penderitaan sebenarnya ada sebuah kebahagiaan. Betul sekali. Kalau kita menerima tuh, iya. Di mana kita menolak di situ ada penderitaan loh. Tapi kalau kita menerima di situ ada kebahagiaan. Luar biasa ya. Kami memang dulu pernah mempelajari, mengenal ya, enggak secara mendalam. Ketika kami belajar filsafat Buddha, kami kuliah filsafat Buddha mengenai 5 hal tadi, tetapi kami belum kenal gitu. Dan tadi menyinggung juga soal meditasi. Kami sebenarnya sama aja ya, karena kami di sini juga dididik untuk menjadi pemimpin agama ya, pemimpin umat. Lu juga melalui latihan semacam meditasi. Hanya kadang-kadang ini meditasi kami ini saya pribadi seringkali mengantuk gitu saat meditasi gitu. Nah, mungkin Biku punya tips-tips sederhana ya supaya meditasi kita benar-benar dihayati dengan sungguh-sungguh dan berbuah di dalam hidup. Benar. Ketika meditasi mengantuk itu hal yang alami, tetapi ada trik, ada cara yang perlu kita lakukan. Nah, sebenarnya di dalam hidup seringkali kita mengabaikan yang namanya napas. Nah, sebenarnya napas ini adalah penghubung kedamaian dan rasa senang di dalam diri kita. Nah, ketika kita menghayati napas masuk, napas keluar, kita membuat suatu ungkapan dalam diri, napas masuk tenang, napas keluar bahagia. Nah, ini membuat pikiran kita fokus. Nah, maka ketika meditasi apa yang perlu kita lakukan? Kita hadir seutuhnya. Di mana? Ya di sini saat ini. Nah, inilah kan kehidupan yang nyata toh. Nah, jadi kita tidak hidup di masa lalu, kita tidak hidup di masa depan. Nah, kita cukup hidup di sini dan saat ini. Inilah kehidupan yang nyata. Nah, maka melalui meditasi itu sebenarnya kita menyentuh kehidupan yang nyata. Jadi kita duduk, sadar napas masuk, sadar napas keluar. Nah, untuk memberikan konsentrasi yang baik juga, berdasarkan pengalaman yang pernah saya ikuti retret juga ya. Bagian hidung dengan lubang hidung ini kan ada bentuk segitiga toh. Nah, antara saya dengan saudara juga kita memiliki sensitivitas yang berbeda. Mungkin saya merasakan sensasi napas di hidung kiri nih, lubang hidung kiri. Saudara mungkin di hidung kanan, bahkan ada yang dua-duanya. Jadi inilah yang kita letakkan. Oh, sadar nih ada sensasi napas dingin, panas. Itu bisa membantu perhatian kita lebih kuat lagi. Sehingga perasaan ngantuk tuh bisa perlahan hilang. Oh iya. Pada saat kami ada latihan meditasi sebenarnya juga mirip gitu ya. Ada nafas masuk, ada nafas keluar gitu. Kami ingat ada kata ya untuk kami yang Katolik, ada kata Yesus gitu, tarik nafas, tahan, keluar. Nah, jadi terjadilah Yesus ya. Tapi kayaknya pada intinya mengenai meditasi hal yang mendasar yang harus kita miliki itu adalah kesadaran diri. Ya, jadi kita sebelum mulai latihan kita harus bahasa kami itu aditana, tekad. Kita harus punya tekad yang kuat dulu. Kalau kita sudah bel meditasi udah ngeluh pasti tidak bisa. Karena dari awal kita sudah merasa meditasi ini kayak beban, bukan kewajiban. Nah, jadi kalau kita menjadikan itu kewajiban, maka akan ada semangat dalam diri kita. Seperti kalau kita kan misalnya kami, chanting nih, bisa chanting petang nih, Nah, kalau menganggap chanting itu sebagai beban, jadi tidak ada semangat dalam diri. Tapi ya, kita kan seorang
apa ya, misalnya dalam hal ini menjadi biku, samanera atau prater, chanting itu kan hal yang wajib, Wajib. toh. Nah, jadi kalau kita menjadikan itu kewajiban, itu akan muncul kekuatan dalam diri kita berupa semangat. Oh, ya, luar biasa. Jadi pembicaraan singkat kita para sahabat permisi ya. Karena kita sebenarnya bicara singkat saja dengan Iya. biku karena setelah ini kita ada kegiatan, tetapi luar biasa kita dihantar untuk mengenal secara singkat. Satu hal lagi yang kami mau tanyakannya itu, kami kan mengundang biku dari Batu dalam kerangka untuk berjalan bersama. Artinya kita membangun relasi, Iya. saling berhubungan satu sama lain, saling mengenal dan membentuk persahabatan. Lalu mungkin selama ini biku punya kesan kepada kami umat Katolik pada umumnya, ada kesan apa, ada unsur positif apa, mungkin ada juga unsur negatif yang ada dalam agama Katolik. Kami orang Katolik untuk menjadi bahan evaluasi ke depan. Ini. Berdasarkan ya pelayanan yang pernah saya lakukan, saya juga sempat ke Indonesia Timur ya, daerah NTT, khususnya di Kupang, kemudian Flores. Dan saya juga bertemu banyak teman-teman dari Katolik. Di sana saya merasakan bahwa bentuk cinta yang nyata tuh ada, welcome. Nah, biasanya kan kalau kita datang seperti orang asing, tapi di sana tidak. Kita diterima dengan pintu hati yang terbuka. Nah, maka di sana pun menjadi suatu studi banding saya ketika berceramah dengan teman-teman di kalangan Buddhis. Marilah kita belajar dengan teman-teman yang Katolik, karena di sana memang humanisnya benar-benar ada. Kami tuh ada loh ungkapannya, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ungkapan itu ternyata benar-benar real, nyata saya rasakan ketika berada di Kupang. Karena kan Kupang ini juga pernah mendapat penghargaan kota toleransi toh di Indonesia. Betul sekali. Jadi itu memang tidak hanya sekedar kata-kata, tapi benar-benar nyata. Nah, jadi di situ saya belajar, maka setiap pergi ke suatu tempat, hal positif ini saya selalu jadikan untuk bahan ceramah, kemudian ini kita bagikan agar apa? Yang baik kita kembangkan. Sementara hal yang buruk ya tidak usah, hanya sekedar tahu saja, tanpa ya kita menghakimi kita paling benar, tidak. Jadi kita selalu mengambil sisi-sisi positifnya. Jadi ya pelayanan saya di Kupang itulah yang membuat saya bertemu langsung dengan saudara-saudara Katolik. Mereka begitu welcome dengan kami. Kenapa? Kami itu sangat minim sekali di sana ya. Betul tetapi sekali. begitu diterima, bahkan dari pemerintahan, dari FKUB, dari wali kota pun memberikan hibah tanah. Itu kan suatu bentuk apresiasi yang kami dapatkan. Kesannya positif biku ya. Mengalami cinta dari kami umat Katolik. Beberapa waktu yang lalu Romo pembimbing kami di sini, Romo Sarbini namanya, juga mengajak kami untuk pergi ke Padepokannya. Ada beberapa frater yang ke sana dan kami mendapat kesan yang positif juga dari sana. Rupanya mereka betah di sana dan mungkin ada yang mau belajar meditasi. Iya, bisa. Silakan. Jadi sebenarnya meditasi itu kita lebih mengenal diri sendiri. Pada intinya biku, kami juga mengundang biku untuk ke komunitas kami pada hari ini sebagai bentuk upaya untuk saling belajar. Kami juga mau belajar ya, kami juga mau mengalami cinta dan mengaktualisasi atau mewujud nyatakan cinta bersama biku. Karena tadi saya rasa ketika pertemuan kita di awal, biku mengatakan suatu hal yang menarik, yaitu di semua agama itu ada cinta. Dan cinta tidak punya agama. Luar biasa. Saya rasa itu menjadi closing statement dari kita ya para sahabat permisi. Jadi di setiap agama itu ada cinta, tetapi cinta tidak memiliki agama. Jadi sifatnya universal. Sifatnya universal, betul sekali. Dan bahasa yang paling mudah dimengerti oleh semua orang adalah bahasa cinta, bahasa kasih. Jadi biku, sekali lagi kami sangat berterima kasih, bersyukur karena sudah bersedia datang kepada kami pada hari ini. Dan setelah ini kita akan lanjut dengan mengadakan seminar berjudul Mengenal Spiritualitas Agama Buddha. Sekali lagi terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.